Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai orang-orang yang beriman, yang telah memberikan kepada kita kesatuan hati dalam keimanan dan ketaatan, sebagaimana yang dibacakan oleh imam kita, bahwa di antara nikmat dan hasil dari ketaatan, fa'allafa baina qulubikum, yang dengan sebab keimanan dan ketaatan itu Allah melembutkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini kenikmatan, ini dampak dari keimanan dan ketaatan. Dan dampak yang kedua ini di dunia. Sedangkan dampak di akhirat Allah kabarkan, fa ammal ladzina kafaru iswaddat wujuhuhum, bahwasanya adapun orang-orang kafir itu di hari kiamat adalah orang-orang yang dihitamkan wajahnya oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman ibaddat wujuhuhum, yang diputihkan wajahnya. Jadi salah satu ini juga bisa kita ambil faedah, bahwasanya pengaruh keimanan ketaatan memberikan cahaya pada wajah, menjadikan kita bersatu, hati kita bersatu. Sedangkan bahaya dosa itu bisa mengakibatkan seseorang berpecah belah dan mengakibatkan dihitamkannya wajahnya di hari kiamat. Kemudian di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang pembahasan akibat dosa yang ke-36 dari kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, sebagaimana di pertemuan yang ke-35 bahwasanya kata penulis, annaha taslibu sahibaha asma'il madhi wasyafi wa qadsuhu asma'il dhammi wal sigar, bahwasanya di antara dosa, akibat dosa, seseorang akan terangkat dari panggilan-panggilan yang terpuji, penamaan-penamaan pada dirinya yang terpuji dan kemuliaan, dan dia akan dipakaikan dari nama-nama yang tercela. Ini yang ke-35. Dan yang ke-36 kata penulis, wa min uqubatiha, di antara akibat yang dilakukan oleh pelaku dosa, annaha tu'thiru bil khassati fi nuqsanil aqli, bahwasanya memberikan dampak pengaruh secara langsung, secara khusus dengan kurangnya akal. Jadi penulis mengingatkan kepada kita bahwasanya akibat dosa bisa mengurangi akal, menjadikan seseorang bertingkah bodoh. Kata penulis, fala tajidu akilin ahadun mamuti'u lillahi wal akhar asik, maka dari itu kamu tidak akan melihat orang-orang yang berakal, yang satu melakukan ketaatan kepada Allah dan di sisi lain juga dia melakukan kemaksiatan, illa wa aqlul muti'i minhuma awfar wa akmal, kecuali orang-orang yang berakal, orang-orang yang senantiasa taat, itu lebih sempurna akalnya, lebih tenang jiwanya, wa fikru asah, cara berpikirnya lebih benar, wa ra'yu asad, cara pendapatnya lebih kuat, was-sawabu qarinuh, dan kebenaran di sisinya. Jadi orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza tajidu khitabul Qur'an innama huwa ma'a ulil uquli wal albab.
Kata penulis, maka dari itu engkau akan mendapati orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dilawan bicarai oleh Allah di dalam Al-Quran adalah orang-orang yaitu yang memiliki akal yang cerdas, yang memiliki hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah ya Muhammad, tidak sama antara hal-hal yang khabis, yang kotor dan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor itu menakjubkanmu karena banyaknya. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah dengan melakukan perintah, menjauhi larangan. Ya ulil albab, wahai orang-orang memiliki akal yang cerdas. La'allakum tuflihun, dengan sebab itu kalian akan berbahagia. Kata penulis, wa kaifa yakunu aqilan wafiril aqli man ya'si man huwa fi qabalatihi wa bidarihi. Maka bagaimana mungkin, kata penulis, seseorang dikatakan orang yang berakal sempurna sedangkan dia bermaksiat kepada Allah, yang dimana dia digenggam genggaman tangan Allah. Wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahid, dan dia tahu bahwa Allah yang Maha Mulia yang memberikan segala fasilitas untuknya melihatnya, menyaksikannya. Fayasi, sedangkan dia dalam keadaan memaksiatinya, melakukan kemaksiatan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bagaimana mungkin dikatakan ini berakal? Wa huwa bi'aini ghairu mutawadda'an, padahal pada dirinya itu membangkang. Bagaimana mungkin? Wa yasta'inu bi ni'mahi ala musakhitihi, dan dia melakukan pertolongan untuk membantu kemaksiatannya dari nikmat-nikmat Allah yang dia lakukan hal-hal yang membenci sehingga Allah membencinya. Wa yastad'i kullu waqtin ghadabi alaih, dan dia senantiasa melakukan hal-hal di setiap waktunya yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi ini tidak masuk akal. Kata penulis, bagaimana mungkin orang dikatakan berakal? Dia melakukan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai fasilitas yang mendatangkan kemurkaan Allah, kebencian Allah, kemurkaan Allah. Ini hal yang tidak masuk akal. Karena ucapan penulis ini sangat panjang, sedangkan waktu kita terbatas. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran yang ke-36, bahwasanya inti penulis yang penulis inginkan, bahwasanya di antara akibat dosa yang didapatkan oleh pelaku maksiat adalah memberikan pengaruh secara khusus pada akalnya, dengan menjadikannya akalnya itu kurang. Bahkan terkadang hal-hal yang aneh pun dilakukannya. Dan di antara yang diingatkan pula oleh imam kita pada rakaat yang pertama, bahwasanya di antara akibat dosa adalah melahirkan perpecahan, dan akibat keimanan melahirkan persatuan. Dan yang kedua yang diingatkan oleh imam kita di rakaat kedua, bahwasanya ketaatan, keimanan akan memberikan cahaya pada wajah seseorang di hari kiamat, sedangkan kekafiran, dosa dan maksiat akan melahirkan kegelapan pada wajah seseorang. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.